Bahasa Banjar ngerti ya kasih lah. Bahasa Banjar ngerti kah? Tiyalah. Orang tua kalau dikasih hadiah pasti dia cari uang. Jadi kasihkan uang kepada orang tua. Anak-anak jangan dikasih uang. Kasih apa? Mainan. Suka dia. Nabi dikasih uang, beliau tidak senang. Tapi begitu hadiahnya adalah bertemu Allah di hadratullah fi sidratil muntaha, beliau begitu gembira dan senang sekali. Beda. Ada kisah nih. Orang dapat hadiah apa? Kebetulan tanah di kampungnya laku. Tanah di kampung laku. Habis tanah laku, langsung mendadak kaya Sidin. Nah, mendadak kaya. Kampung. Kebetulan tanah di kampung jadi apa itu diambil orang batu bara kah? Untuk batu bara. Langsung kaya beliau. Uangnya masuk ke kantong beliau, miliaran rupiah. Begitu senangnya beliau. Nah itu biasa kan, seperti kita pada umumnya kalau dapat uang pasti senang. Senang beliau. Begitu senangnya, sudah saya habiskan uang aja sebagian nih ke Jakarta. Berangkatlah beliau ke Jakarta. Asik di Jakarta, macam-macam tempat hiburan mana aja dimasuki. Taman Mini Indonesia dimasuki, Ancol dimasuki, Dupan mainan anak-anak dimasuki juga. Ada tahu ya, padahal orang tua sih Din. Melihat barang sih Din, mainan kakak-kanakan tempulu sugi ya kok. Bulik koyuhan, kelaparan di jalan sini melihat restoran tertulis internasional. Nah, pas banget di sini internasional restoran. Soalnya kalau restoran internasional nih berarti segala menu ada. Menu kampung di kampungku pun ada juga nih Sidin. Dah masuk ke restoran, pesan Sidin. Rupanya di sana bahasa Inggris semuanya, bay. Bahasa Inggris semuanya. Dah pilih aja, asal tunjuk aja. Dah. Minumnya pang jar anunya, jar pelayannya. Minumnya apa aja kan? Teh lapasnya adalah Sidin. ayo aja ya apa? Ya pelayannya, teh lapas. Sekalinya apa? Habis dipesan yang datang apa? Acar. Tahu lah acar? Acar yang datang rupanya terpilih tertunjuk apa? Tertunjuk nang acarnya bahasa Inggris semuanya. Jadi kan paham sih Din. Acar tertunjuk. Yang satunya apa lagi? Teh lapas, baju putih kalinya. Mbah teh lapas. Baju putih sekalinya keluar. Iya am sih Din. Nasi ini di kampungku pun banyak nih ini sih Din. Sudah ya makannya lagi sudah. Bingung sih Din memesan. Melihat ke samping ada orang orang barat makan. Orang barat sama anak-anaknya, sama istrinya makan asik, makan ayam panggang. Ayam panggang, wah nyaman benar. Kemudian memanggil pelayan nih, orang baratnya itu manggil pelayan. Come here. Datang orang barat. More katanya. Udah pelayan datang. Dilihati oleh Sidin nih. Wah, more lagi Sidin. Habis itu datang soalnya datang pulang ayam panggang itu. Datang pulang banyak pulang satu baki. Nah, satu baki dia. Bah, Sidin tahu sudah kok ayam panggang tuh more rupanya lagi Sidin. Ya, pelayan lagi Sidin pelayan. More pelayan ini more ya. Wow, pelayan cepat sigap mantar apa? Tak seberapa waktu kemudian datang lagi, acar lagi datang. Kenapa jadi acar pulang? Maka tadi kumur ya Sidin, sama lah di samping sudah. Namanya acar lagi keluar, kenapa? Masya Allah, sudah makan lagi. habis saya pulang. Datang pelayan sini. Kayak apa pajar mor lagi pajar. Bongol ya Sidin mor. Kau kan ambulan nih Sidin. Aku mulik ambulan Sidin, sakit parut ya Sidin. Nah, kau kan ambulan. Nah itu. Kita terlalu gembira dengan mendapatkan uang. Kita sesak jiwa kita mendapatkan uang sampai lupa waktu. Apalagi kalau diberikan Tuhan hadiah berupa kekayaan yang mendadak seperti tadi. Kita lupa diri. Kita habiskan uang kita, kemana kita pergi. Begitu kan? Tapi seorang Nabi seperti Rasulullah, andaikan diberi uang seperti itu, beliau tidak mungkin merasa heran dan merasa senang di hatinya. Tetapi begitu hadiahnya adalah Isra dan Mi'raj, beliau senang sekali. Nah, ini perbedaan kita dengan beliau. Lalu apa yang terjadi?
Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, apa yang bisa diambil? Banyak yang bisa diambil daripada Isra dan Mi'raj itu sendiri. Perjalanan itu menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwa beliau menembus satu alam dengan alam yang lainnya. Dari alam satu ke alam yang lainnya. Sebut alam ini adalah alam dunia. Alam dua apa lagi? Alam misal, alam khayali manusia, alam yang ada di dalam pikiran manusia. Beliau tembus. Alam apa lagi dalam kehidupan ini? Alam ruh. Alam ruh. Setelah alam ruh, alam apa lagi ada di kehidupan ini? Alam mulki, alam malakut, alam malaikat. Setelah alam malaikat, alam apa lagi? Alam mulki atau alam sultani. Setelah alam sultani apa lagi? Naik terus alam jabarut. Sampai di alam jabarut, sampai mana lagi? Alam lahut, sampai di sisi fi indillah. Hidup alam ini, Pak, alam kita ini kecil sekali, Pak. Alam kita ini ternyata kecil sekali, sangat kecil. Kecilnya bagaimana? Lebih kecil dari kita melihat debu-debu yang bertebangan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita, kalau kita naik ke atas langit, terus naik pakai pesawat, nanti cari pesawatnya cukup melihat di rumah, melihat TV bagaimana dunia. Ternyata dunia kita ini hanyalah seperti bola saja. Bola kan? Kalau anak-anak kita melihat seperti bola. Nah, bola itu terus menerus kita naik, ternyata bola itu kecil sekali. Ternyata di samping bumi kita ini ada planet-planet yang lain yang tersusun dalam satu galaksi. Di dalam satu galaksi itu ada mataharinya, ada planet-planet yang lain. Bumi kita adalah termasuk bumi yang terkecil di antara planet-planet yang lain. Dan itu hanya satu galaksi yang ada kira-kira 9 planet di dalamnya. Ternyata alam semesta ini berisikan jutaan galaksi di dunia. Kecil sekali ternyata kita ini, tidak ada apa-apanya kita ini. Isra dan Mi'raj menembus alam-alam, 7 alam. Bayangkan 7 alam biar. Kita manusia umumnya menembus di 3 alam. Kita manusia umumnya menembus tiga alam. Kita ini menembus alam semuanya sebenarnya. 1 alam jasad, 2 alam pikiran, mahayal. Yalah. Kan ada sering orang mahayal nih. Ayo, andaikan kita sugih, kaya. Tapi mahayal itu untung-untung juga. Coba bayangkan kalau tidak ada menghayal, gimana kira-kira? Bersemangat enggak manusia nih? Tidak bersemangat. Yalah. Kalau tidak ada menghayal, manusia ini tidak semangat. Sakit hidup ding ya jarang nang laki kena dingekam tenang ge dinge biar hujan pina titik di rumah nih kena abang bila ada duit dinge abang abang baiki rumah nih bagus benar kena. Oh nggih jadi ini senang nang istri kan selesai masalah sampai semalaman dulu ya kelak. Nah itu tenang, hayal itu penting. Dan itu bagian daripada kehidupan manusia. Anak-anak itu kalau tidak ada menghayal, merengek terus dia dengan orang tuanya. Coba lihat nih, dia di alamnya masing-masing nih anak-anaknya, bermain-main asik dan sebagainya. Nggak usah ditegur-tegur lah. Yang penting kalau berkelahi aja baru ditegur. Kalau tidak berkelahi nggak usah ditegur, biarkan aja dia. Dia senang di masjid. Makanya Nabi pernah mengatakan ketika anak-anak sedang rame-rame di masjid, ada sahabat negur, nggak usah ditegur kata Nabi, biarkan aja dia. Karena masjid itu adalah, kata Nabi, raudatul jannah, kebun surga kata Nabi.